Pulang dari taman bermain, Raja mengantarkan Ratu ke rumahnya. Sampai di rumah, aku akan memberikan kejutan untukmu, ucap Raja. Kejutan? Apa sih kejutannya? Tanya Ratu penasaran. Kalau aku beritahu, bukan kejutan lagi dong, jawab Raja. Pelit, sungut Ratu. Raja tersenyum geli melihat kekasihnya yang merajuk. Ayo turun, ucap Raja saat mereka sampai di parkiran. Gadis itu turun dan berpegangan pada Raja. Raja meminta gadis itu untuk menutup mata. Sayang, tutup matanya. Jadi makin penasaran, ucap Ratu. Gadis itu memejamkan mata. Nanti saja tutup matanya, kalau sudah di depan pintu. Kalau di sini tutup mata, nanti bisa aku lumat bibir merahnya, goda Raja. Ratu menutup mulutnya menggunakan punggung tangannya. Wajah gadis itu memerah bak tomat ceri. Pikiran Ratu menerawang menebak-nebak, apa sebenarnya kejutan yang disiapkan pria itu untuknya. Saat ini, perasaan di hati Ratu bagaikan pemandangan taman musim semi. Bunga-bunga yang bermekaran indah, mengibaratkan perasaan Daisy malam ini. Perasaan cinta yang sedang menggebu, membuat detak jantungnya seakan-akan sedang berlomba. Raja menggandeng tangan Ratu menuju ke dalam rumahnya. Sampai di depan pintu, pria itu membuka kunci. Sebelum membuka pintu rumah, Raja menutup mata Ratu, setelah itu barulah Raja menggandeng Ratu untuk melangkah masuk. Sudah siap belum? Tanya Raja. Tunggu dulu. Bagaimana kamu menyiapkan ini semua? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Seharian ini, kamu bersamaku, ucap Ratu. Ia bertanya panjang lebar. Mama yang mempersiapkan ini. Dia menduplikat kunci rumahmu. Sudah, jangan banyak tanya. 1, 2, 3, surprise. Raja membuka mata gadis itu. Ratu menutup mulutnya yang menganga, dengan menggunakan kedua tangannya. Saking takjubnya melihat ruang makan yang dihias begitu cantik, dengan balon-balon berbentuk hati. Di sana juga terdapat meja dan 2 kursi dengan lilin yang menghias di atas meja. Candlelight dinner, gumam Ratu. Karena hari ini adalah hari spesial. Jadi, aku ingin merayakannya berdua denganmu, ucap Raja. Pria itu menggenggam tangan Ratu dan mengajaknya ke meja makan, lalu ia menarik kursi untuk Ratu. Ia duduk di seberang meja, menghadap ke arah gadis itu. Ratu tak bisa berkata-kata. Makanlah. Setelah makan, aku punya kejutan yang lain untukmu, ucap pria itu. Mereka pun mulai makan, dengan senyuman yang sesekali menghias bibir keduanya. Sesuai janjinya. Setelah makan, Raja bangun dan memberikan sebuah kotak kepada Ratu. Ini apa? Tanya Ratu sambil mengernyitkan dahi. Bukalah. Ratu membuka kotaknya dan terkejut. Cincin. Untuk apa cincin ini? Tanya Ratu tidak mengerti. Ia sudah memakai cincin dari pria itu, lalu kenapa Raja memberikan cincin lagi? Cincin itu sebagai tanda lamaranku. Apa kau tidak mau menjadi istriku? Raja bertanya dengan kesal. Bisa-bisanya gadis itu bertanya untuk apa cincin itu. Wajahnya tertekuk, dengan bibir mengerucut, dan matanya memandang ke arah meja. Ia tidak mau memandang wajah gadis itu. Kedua mata indah itu berkaca-kaca. Ratu melompat ke dalam pelukannya. Terharu dan bahagia karena pria itu melamarnya. Walaupun pria itu tidak mengatakannya dengan romantis. Ratu tetap bahagia. Raja melepaskan pelukan gadis itu darinya. Dia menatap lekat wajah Ratu. Wajah yang dulu dirindukannya selama kuliah di luar negeri. Ia menyentuh pipi gadis itu dengan lembut. Ratu terpejam merasakan sentuhan tangan Raja. Gadis itu memegang tangan Raja yang sedang berada di pipinya. Ia membuka mata dan maju merapatkan tubuhnya pada Raja. Gadis itu melingkarkan tangan Raja di pinggangnya, lalu kedua tangan Ratu melingkar di leher Raja. Pria itu mendekatkan wajahnya ke wajah Ratu. Saat bibir Raja akan menempel di bibir gadis itu, ada panggilan di ponsel yang mengganggunya. Tanpa melihat ID pemanggil, Raja langsung mematikan panggilan dan menonaktifkan ponselnya. Bagaimana kalau itu penting? Tanya Ratu. Malam ini, tidak ada yang lebih penting dibanding kamu, jawab Raja. Mereka pun melanjutkan acara kissing yang tertunda. Mereka berciuman penuh perasaan. Raja memperdalam ciumannya. Kedua bibir itu saling menghisap dan bertukar saliva.
seolah mereka telah berpisah sangat lama. Kecupan raja semakin turun ke leher ratu, lalu memeluk pinggang gadis itu dengan erat. "Jangan nakal, atau aku akan mencari pria lain," bisik ratu di telinga raja. Raja hanya tersenyum sambil mengangguk pelan. "Kau tidak akan bisa melakukannya," jawab raja. "Berani bertaruh?" Ratu menantang kekasihnya. "Kau tidak akan bisa melakukannya. Karena aku akan memenjarakan kamu dalam penjara cintaku. Mengunci cintamu di dasar hatiku. Kau tidak akan bisa lari dariku seumur hidupmu," tegas raja. "Cup. Baiklah. Aku tidak akan melarikan diri, rajaku," goda ratu. Ia mengecup pipi raja sekilas. "Sejak kapan kau jadi pandai merayu?" Raja memainkan ujung rambut gadis itu. Mencium aroma sampo yang melekat di rambut hitam ratu. Gerakan itu menciptakan desiran hasrat yang merayap naik. Ratu mendorong tubuh raja. Namun, pelukan pria itu semakin erat. Tubuh keduanya semakin rapat. "Raja, sudah malam, kau harus pulang." Ratu meminta kekasihnya untuk pulang. Jika mereka berada dalam posisi itu sedikit lebih lama, Ratu takut mereka akan melakukan hal yang tidak seharusnya. "Kau takut?" Ratu terdiam. "Kita pernah tidur satu kamar, di ranjang yang sama, dan berpelukan semalaman. Hari ini, biarkan aku tidur sambil memelukmu. Aku akan menjaga janjiku padamu," bujuk raja. Ia tidak berniat merusak atau menodai kesucian cinta mereka. Cepat atau lambat, gadis itu akan menjadi istrinya. Saat itu, raja bisa bebas melakukan apapun. Untuk saat ini, ia bisa menahan hasratnya meski ia ingin melakukannya. "Janji? Aku janji, kita hanya akan tidur berpelukan. Sudah puas?" Ratu tertawa kecil. "Aku kunci pintu depan terlebih dulu," ucapnya sambil melepaskan pelukan raja. Ia pergi mengunci pintu, mematikan lilin di ruang makan, lalu menyusul raja ke kamarnya. Raja sudah melepaskan jas dan kemejanya. Saat ia hendak membuka celana panjangnya, Ratu segera menahannya. "Kenapa?" "Tidak kenapa-kenapa, hanya saja." "Oke, kalau kamu takut. Aku akan tidur memakai celana panjang. Kamu ganti bajumu sana." Ratu mengambil piyama tidur dan mengganti baju di kamar mandi. Mereka tidur berpelukan seperti saat mereka berlibur di pantai dulu. Entah kenapa, Ratu sangat percaya kepada pria yang memeluknya saat ini. Jika itu adalah pria lain, Ratu tidak yakin bisa mempercayai mereka. Setengah jam kemudian, mereka telah sama-sama terlelap. Terbang menjelajah alam mimpi, merangkai senyum indah di bibir keduanya. Suara jangkrik di taman, detak jarum jam di ruang tamu, gemerisik angin malam yang berembus, menemani lelapnya tidur mereka. 2 minggu kemudian, Haruna menentukan tanggal pernikahan Raja dan Ratu. Ia tidak mau menunggu lama-lama karena khawatir mereka putus lagi. Haruna sudah mempersiapkannya dengan baik. Pagi hari, Raja dan Ratu pergi ke butik gaun pengantin seusai sarapan. Butik itu belum buka, tapi Raja sudah membuat janji sebelumnya. Sampai di sana, Raja mengajak Ratu masuk ke dalam butik karena Esti sudah menunggu mereka sejak tadi. "Ayo masuk," ucap Esti mempersilahkan mereka masuk. "Tante sebenarnya sedikit kecewa, karena Tante hanya dijadikan pelarian oleh tunanganmu ini," keluh Esti sedikit cemberut. "Maaf Tante," ucap Raja. Mereka semua tersenyum. Raja awalnya ingin menggunakan WO dari luar kota. Ia mencarinya di internet, ada satu WO yang menyediakan tempat pesta di hutan, dengan pemandangan yang sangat indah. Karena Haruna ingin memajukan tanggal pernikahan Raja dan Ratu, jadi dia berpikir untuk memakai WO dari dalam kota saja. Dan pilihan mereka tentu saja Tante Esti, orang yang dulu membuatkan gaun untuk pernikahan Vivi dan Jeffrey. Esti memberikan katalog gaun pengantin rancangannya. Ia juga memberikan buku contoh konsep pesta. "Kalian ingin konsep pestanya seperti apa? Kalian pilih dulu." "Tante ke belakang sebentar," ucap Esti. "Ya, silahkan Tante," jawab Ratu. Raja dan Ratu berdiskusi untuk memilih konsep pestanya. Raja ingin pesta yang megah, tapi Ratu hanya ingin pesta sederhana. "Tapi, sayang," Raja berusaha menolak. "Sayang, buat apa pesta yang megah dan menghabiskan banyak uang? Aku tahu, kamu sanggup. Tapi, aku hanya ingin pesta sederhana." "Baiklah.
Karena kamu memanggilku sayang. Aku mengalah. Kita adakan pesta di rumah. Raja akhirnya mengalah. Ia memesan gaun pengantin termewah dan termahal di antara semua rancangan Esti. Ini terlalu mewah, tolak ratu. Aku sudah mengalah soal konsep pesta, jadi sekarang kamu yang harus mengalah. Yang ini saja atau aku akan marah, ucap raja. Gadis itu menghela nafas dan mengalah pada keinginan raja. Minumlah, ucap Esti menyodorkan teh kepada mereka. Esti kemudian duduk kembali. Bagaimana? Sudah ada yang cocok? Tanya Esti. Mereka menunjukkan pilihan mereka. Esti mencatat dan mengukur tubuh raja dan ratu. Setelah mengukur tubuh mereka, Esti mempersilakan mereka pergi. Mereka pergi ke tempat kerja masing-masing. Christian sedang mengobrol dengan kliennya soal kerja sama mereka di kota Ye. Raja menghampiri mereka di ruangan itu. Senang bertemu Anda Pak Huan, sapa Raja. Ia mengenal Huan sebagai klien tetap PT Isham. Apa yang sedang kalian diskusikan? Tanya Raja sambil menghempaskan dirinya duduk di sofa. Ini, soal kerja sama kita dengan perusahaan minuman herbal. Mereka ingin memasarkan produk mereka di supermarket kita yang berada di kota Ye, jawab Christian. Wah, sekarang kita membuka supermarket juga, tanya Raja. Sejak ia kembali, ia tidak tahu soal bisnis kakeknya yang semakin melebarkan sayapnya di bawah kepemimpinan Christian. Kira-kira begitu. Bagaimana pembangunan hotelmu? Apa sesuai dengan target yang diharapkan? Tanya Christian. Tidak begitu baik. Oh iya Om. Aku punya berita baik untuk Om, ucap Raja. Ia sengaja menggantung ucapannya. Apakah itu? Tanya Christian penasaran. Pernikahanku dan Ratu dimajukan 2 minggu lagi. Selamat. Akhirnya kau dan Ratu menikah. Christian memberi selamat pada Raja. Ada apa? Tanya Ratu. Aku ingin memandangmu di sini, jawab Raja, lalu duduk di sofa. Pak Raja, Anda sungguh tidak bertanggung jawab. Anda menyerahkan pekerjaan Anda pada Pak Marcel dan juga asisten Anda. Padahal, Anda sungguh senggang dan tidak ada kegiatan, gerutu Ratu. Ia menyiapkan makan siang untuk mereka. Sejak tanggal pernikahannya ditentukan, Ratu mengundurkan diri dari sekolah. Ia fokus bekerja mengelola coffee shop yang diserahkan oleh mendiang ayah angkatnya. Ia ingin memiliki waktu yang fleksibel setelah menikah nanti. Dengan bekerja di sana, ia memiliki waktu yang bebas karena ia adalah pemiliknya. Seperti saat ini, Ratu menyiapkan makan siang dan membawakan makanan itu ke kantor Raja. Siapa bilang aku senggang? Aku ini sedang sangat sibuk, ucap Raja tersenyum. Oh ya? Kesibukan apa yang Bapak lakukan? Tanya Ratu menyindir Raja. Sibuk melihat wajahmu, jawab Raja dengan santai. Ia tersenyum dan menggoda kekasihnya. Ratu menatap tajam ke arah pria itu. Pandangan gadis itu jelas mengisyaratkan bahwa dia kesal sekali dengan kelakuan Raja. Bagaimana bisa ada seorang presdir yang begitu cuek dan kekanak-kanakan seperti ini, gumam hati Ratu. 3 hari sebelum pernikahan, Raja dan Ratu sudah mulai libur dari aktivitas mereka. Selama 3 hari ke depan, Raja dan Ratu dilarang saling bertemu. Raja hanya makan, tidur, makan, tidur. Saat merasa kesal, Raja menelepon calon istrinya dan menggerutu. Ponsel Ratu berdering. Ia mengambil ponselnya dan melihat ID pemanggil. Ya ampun. Apa dia benar-benar harus menelpon 1 jam sekali? Gerutu Ratu dengan kesal. Dia memilih mengabaikan panggilan telepon dari Raja. Dia kembali melihat para karyawan WO yang sedang menghias kamarnya. Ratu dan Raja sepakat untuk membagi waktu, seminggu tinggal di rumah Tristan dan seminggu di rumah Ratu. Setelah berdiskusi berdua, mereka pun memutuskan setelah menikah, mereka akan membagi adil waktu untuk kedua orang tua Raja. Raja yang sedang merasa rindu itu uring-uringan di kamarnya. Semua yang dilakukannya terasa salah baginya. Raja akhirnya mempunyai ide, dia pergi ke rumah Ratu dengan menggunakan taksi. Raja tiba di seberang jalan rumah Ratu. Ia hanya menatap rumah Ratu dan tidak berani turun. Anda ingin saya panggilkan pemilik rumahnya Tuan? Tanya sopir taksi itu. Tidak perlu. Saya akan tinggal di sini 3 hari lagi, jawab Raja. Oh, Tuan pengantin prianya. Tenda pernikahannya sudah terpasang, jadi kenapa tidak sabar menunggu 3 hari lagi? Tanya sopir taksi itu.
Aku rindu sekali, ingin melihat pengantin wanitaku, tapi kenapa dia tidak keluar rumah, gumam raja. Sopir taksi hanya tersenyum geli melihat penumpangnya yang terus menatap ke gerbang rumah. Dari jendela kamarnya, Ratu melihat mobil taksi yang tak mau pergi. Ia yakin bahwa itu adalah raja. Dia mengirimkan pesan teks pada raja. Pergi, atau kita batal menikah. Raja melihat pesan di ponselnya dan dengan segera ia menyuruh sopir itu menjalankan mobilnya. Ratu tertawa melihat mobil taksi itu pergi. Karena berarti tebakannya benar, dan juga berarti ancamannya bekerja. Terbukti, taksi itu langsung pergi. Ratu menggeleng dan senyum-senyum sendiri. Para pekerja itu jadi tersenyum. Mereka menertawakan Ratu yang tersenyum sendiri. Memergoki mereka yang menertawakannya, Ratu jadi malu sendiri. Dia memilih keluar dari kamarnya dan duduk di ruang tamu. Sebenarnya, Ratu juga merindukan kekasihnya. Namun, ia tidak mau melanggar perintah Haruna. Calon mertuanya itu sengaja melarang mereka bertemu, agar saat malam pertama mereka menjadi lebih indah. Mengingat ucapan Haruna, gadis itu bersemu merah.